Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar manajemen yang beranggotakan saya Renata dan ketiga teman saya yang bernama Rafif, Rahmandi, dan Safa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bab koordinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koordinasi. Koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain supaya tujuan bersamanya tercapai. Koordinasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, koordinasi internal, dan yang kedua, koordinasi eksternal. Yang koordinasi internal dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal. Koordinasi eksternal dibagi menjadi 2, yaitu koordinasi vertikal dan horizontal. Selanjutnya, kebutuhan akan koordinasi. Kemampuan seorang manajer sebagai atasan atau pemimpin dalam melakukan koordinasi dapat dilihat dari jumlah bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya. Hal ini sering juga disebut sebagai rentangan manajemen. Semakin banyaknya rentangan, seorang manajer juga akan semakin sulit dalam mengkoordinasikan kegiatan karyawannya secara efektif. Karyawan sangat membutuhkan koordinasi dari seorang manajer sebagai pegangan atau pacuan dalam melakukan tugasnya. Tanpa adanya koordinasi dari seorang manajer, maka karyawan akan kehilangan arah dalam menjalankan tujuannya, sehingga hal ini dapat berdampak pada kelangsungan berjalannya organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan koordinasi diharapkan bisa dilakukan dengan mengutamakan keharmonisan dan keserasian antara manajer dengan karyawan serta antar karyawan itu sendiri. Sehingga semua bisa memahami tugas dan menjadi bagian yang selaras dalam menjalankan tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 usaha utama, yaitu 3S, selaras, seimbang, dan serasi. Serta dalam melakukan koordinasi ini dapat disesuaikan tergantung dengan sifat dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas di setiap satuan pelaksanaan. Masalah pencapaian koordinasi. Masalah-masalah ini terjadi karena adanya pembagian tugas sehingga timbullah perbedaan dalam kegiatan pekerjaan. Perbedaan kegiatan ini berpengaruh terhadap organisasi sehingga mengakibatkan masalah-masalah koordinasi. Paul R. Lawrence dan J. W. Lodge mengungkapkan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit pengkoordinasian. Yaitu yang pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Masing-masing dari anggota departemen yang berbeda mengembangkan pikiran dan tujuan mereka sendiri tentang bagaimana mencapai kepentingan organisasi yang baik. Yang kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Misalnya, manajer akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek, sedangkan bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya berjalan lancar. Sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawannya. Selanjutnya adalah bagian 4, yaitu tentang pendekatan koordinasi. Pendekatan koordinasi sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena itu merupakan kunci efektif untuk mendapatkan berbagai informasi. Dan di sini kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan koordinasi itu. Yaitu yang pertama adalah mekanisme teknik manajemen dasar yang meliputi prosedur dan aturan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Dan yang ketiga adalah metode pengurangan kebutuhan akan koordinasi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari